Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk kita bersamanya, demi mempermudah langkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, nah kali ini lagi-lagi saya tampil dalam rangka menjawab pertanyaan saudara saya. Ya, namanya tidak usah kita sebut ya. Dia bertanya kepada saya di WA. Dia bertanya tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail gitu. Pertama pertanyaannya, kenapa seketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu kok tiba-tiba diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dombanya itu datang dari mana? Kemudian lagi, pisaunya itu apa pisau beneran? Dan kemudian lagi, kenapa Nabi Ismail seketika disembelih oleh Ibrahim sebelum itu dijelmakan menjadi domba, Nabi Ismail itu merasa tenang, nyaman, dan tidak terasa sakit di lehernya. Walaupun akhirnya nanti yang tersembelih adalah domba, bukan Ismail. Jadi ini cerita yang sangat menarik, yang luar biasa pertanyaannya. Jadi kita coba untuk menjawab. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan tadi masalah dombanya itu dari mana? Jadi hidup ini berangkai-rangkai, berantai-rantai, dan saling berhubungan antara Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, sampai kepada Nabi Muhammad. Kisah kehidupan mereka itu berantai-rantai, berhubungan karena mereka adalah membawa risalah yang sama, yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum. Jadi kan kita pernah dengar itu cerita. Dan cerita ini wajib kita percaya karena ada pada kitab Quran itu, surah Al-Maidah. Seketika dua orang putra Adam diperintah oleh Allah melalui ayahandanya Adam untuk berkurban. Nah, karena waktu itu ada suatu kejadian bahwa hukum pernikahan menurut Allah dan Rasul, jelas hukum pernikahannya tidak sama dengan kita hari ini. Kita tidak boleh menikah sama adik, tidak boleh. Atau adik menikah sama kakaknya, tidak boleh. Nah, pada waktu itu sejarahnya adalah Nabi Adam itu mempunyai anak kembar. Setiap lahir, Siti Hawa melahirkan kembar. Sampai 10 kali. Jumlahnya 20. Hanya Nabi Sis lah yang lahir sendirian. Nah, kenapa dia lahir sendirian? Karena dia menutupi satu bilangan yang hilang, yaitu Habil. Jadi Habil ini nanti dia meninggal dunia, dibunuh oleh abangnya Qabil. Maka bilangan ini menyisip itu artinya melengkapi. Maka tinggallah putra putri Adam itu 10 pasang. Kalau tadi 10 pasang, tapi karena Habil meninggal dibunuh oleh Qabil, tidak jadi 10 pasang. 9 pasang, tersisa satu perempuan. Maka khusus putra bungsunya Adam, yaitu Nabi Sis, lahir sendirian, tanpa kembaran. Nah, begitu cara Allah mengatur kelahiran anak-anak Adam pada waktu itu, tentang masalah jumlah. Nah, persoalan kurban tadi, bagaimana bisa terjadi seperti itu?
karena Nabi Adam melihat putra-putrinya ini, khususnya Qabil dan Habil sudah dewasa, Iklimah dan Labuda sudah dewasa, maka sudah tiba saatnya untuk mereka dinikahkan. Nah, maka pernikahan pada waktu itu peraturannya adalah silang. Nah, anak pertama Nabi Adam dan Siti Hawa itulah Qabil dan Iklimah. Anak keduanya Habil dan Labuda. Nah, batas itu aja dulu. Nah, pernikahannya harus silang. Qabil harus menikah dengan adiknya, Labuda. Habil sang adik harus menikah dengan ayunya, Iklimah. Yang jadi masalah adalah Qabil ini, anak tua ini, selalu iri kepada adiknya Habil. Jadi Qabil menganggap ayahnya ini tidak adil. Contoh misalnya, Qabil anak tua tadi disuruh jadi petani. Sebenarnya bukan Nabi Adam tidak adil, karena Qabil ini fisiknya kuat, gagah kekar, bawaannya agak kasar. Sedangkan adiknya Habil orangnya lemah lembut, pengasih penyayang, diposisikan oleh Adam sebagai pengembala. Memang antara petani dan pengembala memang enak jadi pengembala, pekerjaan tidak berat. Tapi ini persoalannya adalah masalah profesional. Qabil gagah badannya, besar badannya, kasar jiwanya, keras tabiatnya. Dipersilakan oleh Adam untuk mencangkul tanah, membajak tanah. Silakan, dia mau hantam, mau apa, terserah. Tanah akan menampung dia. Tapi kalau untuk hewan, Qabil tidak cocok. Nanti tendangnya semua hewan-hewan itu patah-patah semua. Dan hewan juga tidak mau dikasari. Makanya Habil diposisikan di situ. Nah, kemudian Qabil ini suka membantah, suka melawan. Otomatis kan hati ayah bundanya sering tersinggung. Secara psikologi mengurangi keakraban antara ayah bundanya dengan Qabil. Itu psikologi, real adanya, manusiawi. Tetapi kepada Habil, Adam dan Hawa lebih dekat. Karena Habil ini lemah lembut, sopan, pengertian terhadap orang tua. Dan itu manusiawi. Oleh Qabil itu dianggap sebelah pihak. Artinya tidak adil. Kasih sayang dibeda-bedakan. Padahal tidak. Nah, ditambahlah dengan kejadian pernikahan tadi. Qabil ini pasangannya adalah Iklimah. Pasangan lahirnya itu. Cantik orangnya. Sedangkan Habil adiknya, pasangannya Labuda, kurang cantik. Nah, peraturan Allah dan Rasul mengatakan Qabil harus nikah dengan adiknya, kembaran si Habil, yang Labuda tadi. Nah, sementara Habil dinikahkan sama ayunya, Iklimah yang cantik tadi. Nah, semakin tajamlah dendam, benci, dan kemarahan Qabil terhadap adiknya. Berarti jelas ayahnya, ibunya ini benar-benar tidak adil. Hingga suatu ketika datanglah perintah Allah kepada Nabi Adam menganjurkan kepada kedua-duanya untuk berkurban, melakukan sebuah ritual yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk sedekah. Nah, Habil karena dia itu pengembala, dia carilah kibas yang paling besar, paling montok, paling gemuk. Itu yang dibawa ke atas bukit untuk dipersembahkan sebagai kurban. Sedangkan Qabil, petani, dia bawa sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah kurang bermanfaat. Mestinya dia buah-buahan yang bernas-bernas. Tapi karena dia tidak ikhlas. Nah, akhirnya dibawalah ke atas bukit. Kibas tadi dibawa ke atas bukit. Buah-buahannya Qabil juga dibawa ke atas bukit. Nah, besok harinya Nabi Adam, Siti Hawa membawa dua putranya ini melihat hasil daripada pengorbanan kedua putranya. Kira-kira kurban siapa yang hilang? Kalau hilang berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau masih ada berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, seketika mereka berempat itu naik ke bukit di tempat pengorbanan itu, justru yang hilang adalah kibasnya si Habil. Sementara buah-buahan si Qabil tidak, bahkan semakin membusuk. Nah, inilah sebabnya kenapa Qabil nekat membunuh adiknya. Karena irinya, karena dengkinya, karena bencinya. Akhirnya pembunuhan pun terjadi. Dan gugurlah Habil di tangan abang kandungnya. Kenapa? Karena Habil diputuskan menikah dengan Iklimah, saudara kembarnya Qabil tadi. Tapi Qabil tidak menerima. Diambil keputusan membunuh Habil dan melarikan Iklimah. Maka menikahlah Qabil dengan Iklimah dalam artian nikah liar. Pasangan yang tidak diridhoi oleh Allah, oleh Rasul, dan ayah bundanya. Maka dari sinilah nanti akan tumbuh dan muncul calon-calon orang-orang durhaka dari Qabil ini, saudara. Nah, itulah ceritanya. Kibasnya hilang. Nah, di zaman Nabi Ibrahim nanti akan terjadi sebuah pengorbanan yang besar, yang tidak tanggung-tanggung. Memang Ibrahim ini kalau dapat ujian, ujiannya berat, saudara. Mulai daripada membawa istrinya yang hamil berat ke daerah yang dia tidak tahu, hanya awan melindungi, onta berhenti, itulah posisi daerah yang dituju. Berjalan mereka itu. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Berhentilah awan melindunginya. Duduklah onta tadi. Maka disitulah posisinya untuk mereka bertempat tinggal atau berdomisili. Nah, setelah tenda ditegakkan, semua persiapan dilengkapi dan posisi dibaguskan, apa kata Siti Hijir, istri Nabi Ibrahim? Bang, walaupun sepi-sepi kayak gini, asal berdua sama abang, aku aman. Aku senang, aku bahagia. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim tidak tahu itu nama negerinya apa. Ingat ya, yang belum tahu Mekah. Waktu itu belum Mekah namanya. Ibrahim belum tahu apa nama negerinya waktu itu. Berarti kata Mekah itu baru, setelah ditempati oleh Ibrahim. Nah, Ibrahim lah nanti akan menamakannya, tapi waktu itu belum dinamakan. Apa yang terjadi? Seketika Siti Hijir ditempatkan di kemah itu, semuanya sudah selesai. Tahu-tahu perintah Allah mengatakan kepada Ibrahim, tinggalkan istrimu. Walaupun dia seorang perempuan hamil berat sebentar lagi nak melahirkan, tinggalkan. Bayangkan itu. Allah tak main-main sama Ibrahim ini. Jadi perintah Allah kepada Ibrahim ini memang aneh-aneh. Menyayat hati memang. Ya Anda sajalah. Kita sajalah. Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan istri kita yang hamil berat di suatu tempat yang tidak ada airnya, tidak ada buah-buahnya, tidak ada orangnya. Padang tandus, tidak ada pohon-pohonan. Hancur hati Ibrahim waktu itu. Jadi dengan berurai air mata Ibrahim, Siti Hijir juga dengan berurai air mata, mereka berpisah. Karena ini perintah Allah. Itu suatu contoh. Contoh yang kedua, itu Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Menyembelih itu bahasanya membunuh, saudara. Kan tidak masuk akal ini. Tetapi karena Ibrahim sudah pernah punya pengalaman yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala ini, dia tidak ragu. Dia siap melakukan tugas itu walaupun di hatinya berat. Punya anak susah, dapat anak itu lama. Dengan Siti Sorah dia tidak punya anak. Akhirnya menikah dengan Hijir, punya anak, harapan inilah pelanjut langkah perjuangan dakwah. Tahu-tahu disuruh bunuh pula, disuruh sembelih pula. Akhirnya Siti Hijir setuju.
Ismail pun setuju, Ibrahim pun setuju untuk anaknya disembelih karena perintah Allah. Walaupun tidak masuk akal. Namun karena mereka adalah ahli Baitullah, mengerti Baitullah hakikat, tak satu pun amaliyahnya Ibrahim, Siti Hijir dan Ismail, semuanya dilakukan di Baitullah hakikat. Nah, dibawalah Ismail tadi oleh ayahandanya Ibrahim, dibaringkan, dicabut pisau. Nah, pertanyaannya apakah itu pisau benaran? Pisau benaran. Disembelih ke leher Ismail. Tersayatkah? Tersayat. Menceratkan darah, mencerat kena baju Ibrahim. Gemetar Ibrahim. Kenapa Ibrahim gemetar? Hatinya, perasaannya, ingatannya, kesadarannya di Baitullah. Benar. Tapi kan tubuh badannya, jasadnya, penyembelihannya kan di bumi ini. Makanya dia gemetar. Sedangkan Ismail tidak merasakan sakit, tidak merasakan pedih. Bahkan dia diam seperti tidur. Sama, perasaannya, ingatannya, kesadarannya tidak lagi di tubuh itu. Dia pindah ke Baitullah hakikat. Sama halnya perempuan-perempuan pada zaman Nabi Yusuf. Seketika melihat wajah Nabi Yusuf, ingatan mereka, perasaan mereka, kesadaran mereka pindah kepada ketampanan Nabi Yusuf. Perasaan, ingatan, kesadaran pindah kepada ketampanan Nabi Yusuf. Akhirnya mereka memotong buah. Tanpa mereka sadari yang dipotong bukan buah, tapi tangan mereka. Nah, seketika Yusuf berputar, berkeliling perempuan tadi, dan masuk kembali ke dalam kamarnya, ingatan mereka, perasaan mereka, kesadaran mereka kembali ke tubuh. Waktu itu mereka menjerit. Kenapa? Tangannya, jari-jarinya hampir putus. Nah, ini pengalaman seketika ingatan, perasaan, kesadaran pindah ke tempat lain, maka di tubuh ini tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Itulah yang dialami oleh perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Itulah yang dialami oleh orang yang sedang dibius, dioperasi. Dan itulah yang digunakan oleh Ismail jurusnya. Dia ke Baitullah hakikat. Begitu juga Ibrahim. Tapi Ibrahim gemetar itu manusiawi. Karena dia adalah eksekutornya beliau. Nah, akhirnya hancurlah hati Ibrahim. Sedihlah dia, anak kandungnya harus meninggal dunia. Ismail pun juga begitu. Tapi seketika saatnya Nabi Ibrahim membuka matanya, dia bingung, kenapa kok ganti dengan kibas, ganti dengan domba gemuk putih. Dia lihat kanan, lihat kiri, ada putranya Ismail di sebelah. Ternyata ini sembelih itu kibas, bukan Ismail. Nah, inilah processing yang terjadi di era kenabian Ibrahim dan Ismail, saudaraku. Pertanyaan saudaraku tadi, dari mana datang kibasnya? Kibas siapa ini? Domba siapa ini? Inilah dombanya Habil. Sewaktu dia berkurban, domba itu hilang. Akhirnya Qabil membunuh adiknya. Jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah dombanya Habil, saudara, yang hilang seketika dikurbankan oleh Habil dalam kondisi era Nabi Adam. Jadi pengorbanan Habil waktu itu memang tidak disembelihnya, cuma diikatkannya saja, suatu hilang. Nah, di era Nabi Ibrahim lah domba tadi, kibas tadi dipotong. Nah, begitu saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, terutama saudaraku yang bertanya tadi. Itu jawabannya. Jadi kalau sudah di Baitullah itu tidak ada yang aneh. Karena rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita pindah ke sana. Kalau untuk kita sekarang tidak mungkin ke Baitullah hakikat. Kita tidak ada ilmunya. Beda dengan Nabi Ibrahim, Siti Hijir, Ismail, beda. Tapi bagi kita cukuplah
Negeri Makkah itu dijadikan Mekah oleh Allah Rasul. Baitullah itu dijadikan Ka'bah sebagai tandanya di tengah-tengah Masjidil Haram. Nah, jadilah untuk kita berhakikat ke sono. Itu pun sudah cukup jika kita mampu melakukannya. Nah, kira-kira begitu ceritanya itu, saudaraku. Apa hikmahnya Pak Bu Fikri? Nah, hikmahnya itu tadi. Sebenarnya yang disembelih pada hari raya haji ini, itu kita loh. Dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang. Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah. Itulah sifat tabiat buruk kita, berupa anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Roh, rehan, rahmani, jasmani, idafi ditumpahkan ke tanah. Supaya apa? Supaya lebih mudah untuk kita koraba, yakribu, kurbanan, atau dekat kepada Tuhan di dalam sholat. Nah itu. Jadi nanti siapapun yang berkurban, mohon hewannya dilihat, diperhatikan. Tapi oleh karena era kita sekarang kurbannya adalah onta, kerbau, sapi, susah kita melihatnya. Karena satu hewan itu pemiliknya 7. Tapi zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, bahkan zaman Nabi Muhammad, hewan kurbannya itu kibas atau kambing yang besar. Bisa dilihat, seketika ditarik, mau enggak dia? Seketika direbahkan, mau enggak dia? Seketika disembelih, bagaimana darahnya? Dan itu melambangkan kepribadian yang bersangkutan si pemilik kurban. Kalau zaman dulu begitu, ketahuan. Makanya berlaku sholat kurban. Kalau kurbannya itu darahnya nyemprat, berarti pribadi kita masih kasar. Maka sholatlah kita 2 rakaat setelah penyembelihan itu sambil berdoa, minta dihaluskan pribadi ini, minta diperbaiki rohani ini. Kalau darahnya lancar, pelan, tidak banyak ini itunya, apalagi ekornya bergoyang-goyang, berarti sudah mulai bagus. Tapi tetaplah sholat 2 rakaat, minta kepada Allah diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi kualitas dan kapasitas kerohanian ini. Itu tujuan sholat sunnah kurban itu, saudara. Tapi karena kita zaman sekarang adalah kerbau, sapi, khususnya Indonesia, ya tidak bisa kita tebak ini perangai siapa nih yang kambingnya, sapinya kayak gini, kerbau kayak gini. Tidak mungkin kita nunjuk orang lain atau nunjuk kita, tidak mungkin. Tapi tetaplah sholat 2 rakaat. Bersangka baiklah kepada Allah dan Rasul tentang apa yang terjadi terhadap hewan kurban tadi. Itu. Nah, kemudian di sisi yang lain menjelaskan kepada kita untuk ilmu terapi pengobatan, makanya ada orang yang bisa melihat penyakit kita melalui ayam. Ya. Kan ada tuh yang bedah ayam itu. Disembelihlah ayam tadi, dibelahlah dadanya, dibuka hatinya, dibuka jantungnya, dilihat semua isinya. Tampak apakah jantungnya yang bengkak, apakah hatinya yang luka, apa bagaimana. Dari ayam tadi ketahuan penyakit kita yang punya ayam. Itu ilmu terapi yang dimiliki oleh mereka, yang hikmahnya dimulai daripada kisah Ibrahim, Ismail, dan domba tadi, saudara. Begitu. Jadi penyakit kita itu bisa dilihat dari si ayam tadi, yang bedah ayam tadi, dikiaskan dengan domba tadi. Karena peranan domba, kibas tadi adalah untuk memperlihatkan perangai kita. Nah, diganti dengan ayam, karena ini masalah terapi ya, bukan kurban. Bisa terlihat di ayam itu. Namanya bedah ayam. Terapi bedah ayam. Itu hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Begitu, saudara. Nah, jadi begitu saja informasi, jawaban daripada saudara saya yang bertanya tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dan penyembelihan itu, kibasnya dari mana, apakah itu pisau beneran, kenapa Ismail santai seperti tidak terasa apa-apa, itulah ceritanya. Oke, ya terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.